Hadirin dan pemirsa, kita sambut pembawa acara dambaan Anda semua, Pepi, Vega, dan Tukul Arwana. Luar biasa sekali penontonnya. Mana suaranya? Mantap dia. Luar biasa. Penontonnya mantap. Samping saya juga mantap. Bener-bener makin mirip orang loh. Bener. Itu teman kita. Emang selama ini bentuk gua kayak apa? Ya kayak orang, tapi orang-orangan sawah. Dah, Ya. dikatain orang-orangan sawah sama sambal belacan. Sambal belacan. Sambal balado, balado. Balado kayak lagunya Ayu Ting Ting tuh ya, Pan? Oh iya. Gimana? Gak tahu lupa. Sambelado. Sambelado. Yang gimana coba lagunya? Sambelado. Ini sambelado. Sambelado. Bukan. Ini bukan sambal balado nih. Ini sambal terasi. Sambal terasi ya. Aduna sosial media. Primadona sosial media. Lagi booming, lagi in dan lagi apa namanya up ya, up to date. Ya, nah gimana menurut dari bidadari turun dari angkot? Ya dari langit dong. Dari langit dong ya. Dari angkot, emang aku pedagang asongan. Ya. Cangcimen. Kacang, kuaci permen. Kacang dari permen. Silakan. Menurut aku mas, emang lagi musim. Jadi kalau ada sosial media yang namanya Instagram. Wow. Ini. Lu ngerti nggak? Instagram. Nanya ke gua. Ya belum tentu ngerti. Lu makin hari makin gini makin lucu ya. Iya. Berarti gue perpanjang dah. Apaan perpanjang? Sama yang jenggot. Nopi. Kalau ada ikun sate itu nopi. Jadi gitu mas. Iya. Instagram karena kan di Instagram itu lebih banyak mamerin foto-foto. Jadi bisa ngeliat. Iya, foto Instagram. Lu bener-bener nggak tahu? Nggak tahu mas. Gue kan nggak ngerti apa-apa. Gue ngertinya kan duit wanita kerja doang. Terus selama ini kemana aja? Gue di sini di bukan mata, gue nggak kemana-mana. Tanyain dong mas, emang lu main Instagram? Gue punya 3 di rumah. Apaan sih? Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Itu apaan? Itu timbangan buat ngegram kan beda. Ini kayaknya ini jualan mas sepuhan gitu ya. Pakai gram-graman. Sekarang mas, yang lagi musim ya, ada pegawai. Musim durian, musim tuku. Bukan musim gituan. Musim apa? Gondongan mas. Nah ini hasilnya. Di sini kalau gondongan di sini. Gue masih normal di sini. Dia gondongannya di mana coba? Silakan saja. Ya jadi lagi musim, jadi ada mas, kayak kan kita udah tahu nih ya kalau kemarin ada Biasa. polisi yang Iya. yang ganteng, Iya, yang iya. keren. Ini ada pegawai-pegawai kasir supermarket yang cantik. Pokoknya lagi rame nanti kira-kira apa yang akan dibahas di sini nanti ada orangnya. Orangnya datang mas. Camat-camat yang perempuan yang cantik-cantik. Datang mas. Hah? Kok tahu sih? Ya belum tentu. Ya enggak, maksudnya diizinkan nggak sama suaminya? Karena di sini itu banyak buaya-buaya buntung di sini. Kalau udah nyampe di sini kejebak sama buaya buntung, wah
Jadinya bukan butuh, malah bubar. Bubar semua. Nah, kalau dari ini siapa nih Kang Rujak nih coba. Jadi begini Kang Tipu. Penipu malah ditipu. Gimana ya? Jadi dibilang apa tadi sosial media? Ya, malah lagi booming di zaman-zaman sekarang. Betul. Ini kita ada fenomena apa dari kekuatan sosial media, Mas? Iya, iya. Kadang-kadang singkat aja ya. Iya. Dari nobody nih, maaf ya, dari nobody menjadi somebody. Asik. Semua orang hampir seluruh Indonesia bahkan dunia itu tahu. From hero to hero. Kayak Mas Tukul, dari somebody jadi hand body. Saya nggak ke lain hati kayak, tapi ke lain body. Beda. Pemirsa. Ini acara apa? Dia yang joget ya? Ini acara apa? Yang joget. Pastiin aja dari awal ya. Tukul Arwana pakai jas keren kan. Endingnya jae. Acara prestis, acara fenomenal, Masih Mas. acara yang ditunggu-tunggu. Kok tiba-tiba OAE. Malah kayak orang stres malah. Pemirsa, tua iki. Dewasa. Oh ya, tua itu kan bahasa Jawa. Dewasa ini sosial media ramai memperbincangkan wedok-wedok. Ya, maksudnya kayak TV daerah ya. Wedok-wedok atau wanita-wanita ayu-ayu, gulis-gulis, atau beautiful, hingga membuat mereka tenar layaknya selebritis. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita lihat cuplikannya di plasma. Yuk. Di plasma kok. Kini, bukanlah hal yang susah untuk terkenal layaknya selebritas. Di zaman globalisasi, di mana arus informasi dan komunikasi hanya berada dalam genggaman tangan, dunia maya tengah heboh dengan kemunculan wanita-wanita cantik nan aduhai. Baru-baru ini, muncul primadona sosial media yang tengah ngetren di tahun ini. Jen Wauran mendadak menjadi perbincangan para netizen setelah foto-foto cantiknya menghiasi jejaring Facebook dan Instagram. Padahal, Ibu Jen bukanlah berlatar belakang pesohor. Dia adalah seorang camat Madidir, Kota Madidir, Provinsi Sulawesi Selatan. Setali tiga uang dengan Jen Wauran, Siti Rohmah hanya merupakan seorang pegawai minimarket. Di foto-foto Instagramnya, ia kerap menampilkan potret dirinya dengan berseragam biru merah khas minimarket tempat ia bekerja. Cewek unyu yang kerap berselfie ria di tengah pekerjaannya ini, kini 25.000 lebih pengikut yang siap mengawasi foto-foto Siti selama 24 jam penuh. Banyak komentar positif menghiasi dinding Instagram beralamatkan di @citynews. Dari puji-pujian hingga rayuan layaknya Don Juan berseliweran di halaman Instagram miliknya. Banyak netizen penasaran mengenai latar belakang wanita yang menggawangi meja kasir minimarket ternama nasional ini. Andakah salah satunya? Bukan lo ya. Pemirsa, publik tentu bertanya
bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya salah satu primadona yang wajahnya rutin menghiasi dinding sosial media tersebut. Tarik nafas, ingat umur. Kita sambit bintang tamu saya yang pertama, seorang kasir cantik, Siti Rohmah. Kamu ganja pakai apa? Selalu ada cewek cantik pura-pura jatuh. Yang saya itu kan mau kembali ke laptop, aku mundur ke sini. Cari perhatian. Biasa aja, dari sini datang. Ya silakan duduk, begitu kan. Ya baik. Udah. Pantesan lu terus-terusan. Ternyata nyaman. Enggak, maksudnya dipegangin teman-teman. Aku udah mau ikutan, Mas. Boleh. Mau coba. Ayo. Begitu mau nyampe tadi ada penggorengan. Begitu mau deket kayak ada genset gede banget. Kamu tahu nggak, kayak mau dicabut nyawa. Kayak mau dicabut nyawanya. Balik kalah. Dah. Daripada tak siram pakai air hujan kamu. Mana? Oh ini. Balik kalah. Apa kabar Siro alias Siti Rohmah? Siro. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Kayak itunya Sinchan ya, Siro. Ini Siro ya, Mas? Sira. Kepala itu namanya. Monggo, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuma Sabtu Minggu kamu. Iya. Kalian tuh ngapain? Enggak, kalian ini pada ngapain semua? Ada motif apa kalian ini? Wong nanya Jumat Sabtu Minggu libur. Iya. Emang kenapa? Si Roya nanya Jumat Sabtu Minggu kenapa? Ikut syuting Mister Tukul Jalan. Nanti yang menanggung semua Trans 7, tapi pengamanan saya. Memang ada apa dengan aku? Dengan aku tuh ada apa? Apa seperti bajul buntung apa?
kayaknya was-was. Tapi kalau dilihat-lihat Mas mirip Cika Jessica ya? Oh iya. Mirip ya? Semua artis seluruh dunia ada di dalam diri saya. Seluruh dunia. Siapa aja. Mike Tyson juga mirip. Mike Tyson kan petinju. Semua Jessica. artis ya. Siapa aja tuh? Ada Taylor Swift-nya. Taylor Swift. Ada Shania Twain. Shania. Carrie Underwood. Beyonce. Beyonce. Shakira. Ya. Omas ya. Manusia sama penggorengan beda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Ya, sekilas tak lihat kayak waktu aku kenal pertama Mas Susi kayak gitu. Maksud lu ngengeng. Lu pikir istri saya itu nggak cantik apa? Sorry. Kalau nggak cantik masa cover boy mah? Mas, kan waktu Mbak Susi waktu masih muda rambutnya emang pendek segini, tapi poninya dulu kan segini ya. Emang istri saya tuh pakai kordeng apa? Ya enggak, modelnya tuh model saya, rambutnya istri saya model camuri, menyakar muka sendiri. Blow. Maaf, bintangnya apa kok boleh tahu? Bintangnya? Aries. Wow. Aries, cocoknya sama Libra. Kan answer seperti apa yang akan diberikan oleh bintang tamu yang sangat luar biasa ini, jangan kemana-mana, tetap bukan Pak. Oke, masih di bulan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Penontonnya banyak kemajuan. Jadi honornya saya naikkan. Biasanya di lantai 1, ngambilnya di lantai 2. Balik. Langsung saja nih, tadi mungkin karena durasi sebetulnya banyak materi yang bisa saya mainkan, bisa membuat berikut ini ada, tapi tetap benang merah tetap dipegang. Kapan sih dirimu sadar kalau dirimu itu rame dibicarakan orang di sosial media? Gimana rasanya jadi populer? Monggo. Awalnya sih Siti Yang ditanya Mbak Siti, kan. soto diam aja. Makanya harus bisa membedakan mana soto dan mana Siti. Silakan Mbak Siti, silakan. Dah, nggak usah dibahas. Gimana sayang cantik? Awalnya gimana? Awalnya sih banyak yang ngeposting foto aku ya. Posting tuh nggak? Alah, posting nggak ngerti. Apa Mas? Yang dikirim surat itu kan ke pos itu. Ya sama. Di posting lalu banyak yang Iyain aja posting. dah. Iya banyak yang posting, ada yang posting di feed, di Facebook, di Twitter, di Instagram juga banyak. Terus ada di dagelan, di meme komik kayak gitu. Meme komik. Meme ya, di meme. Ya awalnya dari situ Mas. Itu foto kamu yang di HP saya tuh HP kayak gini kan nggak ngerti. bisa Mas. Bisa itu bagiannya Mas. Yang penting fungsinya. Iya. Itu aja. Lu kan buat berkomunikasi. Udah nggak apa-apa Mas. Ya, terus. Kita ngerti kan keterbatasan dia kan. Ngomongin gua ya. Makasih Pep. Gua dukung Orang ini, Mas. dijelekin, Gua dukung. Makasih. 100% gua dukung. Makasih Pep. Lu habis ini lewatnya mana? Ancam. Diancam gua lewat depan. Gua akan lewat belakangnya lagi.
Gimana? Kamu ceritain aja apa adanya. Ceritanya seperti apa? Cerita apa tentangnya? Mau nanya, Nanya di sana aja. Di kontrak tidak ada, duduk di sini nggak ada, lu duduk di situ. Lu duduk di sini, bintang kamu kecolok matanya ntar. Lagian kalau duduk sebelahan, ini kasir supermarketnya, ini speakernya yang suka dibagi. Ada yang berat. Dapat pisau, dapat Makasih gak, makasih Iya, gak. Lu juga ngapain? Iya. Lu harusnya kan kalau di minimarket itu kan ada. Balik galak. Tiba-tiba balik lagi sayang. Gimana Bang? Wangi lavender ya. Orang lewat sambil buang sial ya. Ih, Gimana Mbak? Gimana? Ya tiba-tiba aja banyak banyak yang posting. ya banyak yang posting, banyak yang follow Instagram aku juga. Sekarang udah berapa followersnya? 36. 36.000. 36 orang. 36.000. Emang lu cuma satu? Coba, maaf, tanganmu sebelah kiri gini. Tutup. Tutup. Buka. Penuh lu orangnya. Orangnya deh bagus tuh. Kamu tuh nanti kalau kamu berkeluarga suamimu pasti bersyukur karena kamu wanita penurut. Karena kan dia mikir dari awal mau diramal, jadi dia ngikutin. Ternyata cuma gitu doang ya nurut ya orang. Makanya kan dibuka dulu, ditutup dulu, dibuka dulu. Dibuka dulu baru ditutup kan. Nanti bentar lagi kamu ikut syuting Mr. Tukul Jaya. Sudah dicatat sama produser saya yang luar biasa yang lulusannya dari nggak tahu dari universitas mana nggak. Dia kalau pakai celana itu nggak tahu diganti apa enggak ngerti. Tapi wawasannya intelektualnya bagus. Namanya Mas Anto. Orangnya makannya sedikit tapi tambahnya banyak. Kembali ke kabarnya pernah ada pengunjung yang pura-pura jajan, tapi hanya untuk sekedar kenalan sama dirimu. Minta pin BB, minta apa, gimana ceritanya ini? Iya. Gimana Mbak? Gimana? Iya emang Udah tahu banyak. pura-pura yang- jajannya gimana? Tapi itu nggak baper kan? Bawa perasaan. Lu nggak main IG sih lu? Gue juga nggak main. Iya emang pura-pura jajan aja kayaknya iya. Tiba-tiba Mbak Siti ya katanya gitu. Oh gitu. Kok kamu tahu gitu ya? Karena aku telah memposting-posting hati kamu. Terus responnya kamu gimana? Kok populer sampai terkenal? Ini apalagi udah dibuka empat mata ini nggak sembarangan orang bisa jadi bintang tamu di bukan mata udah termasuk udah kelas tersendiri prestis. Sudah selebriti papan atas. Luar biasa. Seneng sih ya. Ya. Terus perasaanmu di ngomong Nyantai banget ya. orang tuh bangga loh. Orang manggil saya ada acara manggil saya itu kebanggaan loh nggak sih? Apalagi sampai ditanya sama dia. Gimana? Tapi kakinya nggak usah gitu dong.
Rasanya gimana? Senang. Tadi Iya. pas break aja juga katanya grogi gitu. Oh ya, jangan grogi, kamu baca mantra aja udah cukup. Balik ke temennya aja subhanallah. Ya. Bukan lo ini sampingnya. Sebelahnya. Pemirsa, fenomena sosial media di Indonesia kerap mendapatkan tempat tersendiri di hati para netizen tanah air. Apa tuh netizen? Netizen itu apa? Dikasih kurung ininya. Udah pura-pura pinter aja kayak biasanya udah. Tapi aku nggak mau pura-pura pinter, mendingan bodoh tapi jujur. Jadi pinter tapi pinternya orang. Untuk lebih mengetahuinya, yuk kita sambut bintang tamu saya selanjutnya, pengamat sosial media Nukman Lutfi. Mister Teguh udah ada stok kayaknya. Giliran cowok. Padahal paluman kosong jadwalnya. Bapak di pasar Kebumen kosong kan? Kosong. Tuh kosong. Karena yang di stok di Lombok belum ditayangkan. Di Magelang masih ada 1, sisa 2. Oh berarti belum yang di Ponorogo masih ada 3, masih ada banyak stok Mister Teguh jalan-jalannya. Balik kalah. Mbak Siti nggak jadi ya syutingnya ya. Kalau ini kayaknya harus ditentukan. Apa kabar Pak Nukman? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Alhamdulillah baik, Mas Syukur. Terima kasih sudah datang di Bukan Empat Mata. Pak Lukman kalau boleh tahu kasir di mana Pak? Beda. Oh, Beda ini. kirain gue ini. Pengamat media. Oh pengamat ya kan lagi Bukan bahas kasir. itu. Beda-beda ya. Dia data yang berapa kasir di hatinya. Mas, dengerin dong kata Pak Lukman awak-awak. Kan ditanya Bapak kasir di mana? Kata Bapak aku kasir di hatimu. Rambut boleh sama hitam, Iya. tapi prestasi beda juga. Iya. Jadi beliaunya ini kan sudah jelas. Kalau ini kan tadi kan kasir, Kasirnya, ini beliaunya pengamat yang media. Berarti lulusannya paling tidak dari perikanan kan? Apa jauh banget Mas? Udah tahu media sosial Mas, teknologi canggih. Saya dari teknik nuklir, Mas. Tuh, Dari mana? lebih ngaco lagi Teknik kan. nuklir. Balik Meneliti hewan kurban. langsung saja nih Pak, melihat fenomena Mbak Siti Rohmah, luar biasa namanya, sangat populer juga, yang mendadak populer di sosial media. Itu sebenarnya gejala seperti apa nih? Itu sebenarnya gejala kaget. 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 Karena begini, kita itu selama ini dinabubuhkan oleh media konvensional, radio, TV, koran, dan lain-lain, bahwa orang yang cantik itu jarang dan kerjanya adalah tempat yang hebat. Jadi artis, jadi foto model, pokoknya yang keren-keren, Mbak. Tapi sekarang mendadak sosial media muncul, ya orang foto selfie. Tiba-tiba kok banyak orang cantik di Indonesia ya. Dan begitu ketemu orang cantik yang kerjaannya kok kayaknya nggak cocok menjadi kasir, tiba-tiba orang heran, wah ada kasir cantik ya. Padahal selama ini otak kita di brainwash bahwa Yang cantik. nggak ada Iya. kasir cantik, nggak ada pembantu cantik. Semuanya begitu, Ada pembantu gitu ya? cantik tapi dia hanya di sinetron. Iya. Makanya begitu Bapak suka nonton Bayem? kaget. Jadi kaget. Jadi kaget. Makanya setiap yang cantik akhirnya mendapatkan respon luar biasa, apalagi dari pria-pria yang lagi jomblo. Iya, jomblo. Saya sangat setuju, sangat setuju. Kemarin aja saya pergi ke daerah Sukabumi, Bojong Kokosan. Itu dalam acara ulang tahun Pepabri yang ke-56. Wow. Di Bojong Kokosan tuh wanita cantik itu sampai lurahnya, bu lurahnya itu juga cantik.
Kok untung ada suaminya. Bener apa yang dikatakan Pak Lukman. Jadi orang cantik itu banyak. Indonesia cantik juga, subhanallah. Ya, coba. Penontonnya coba tuh. Ini ada cowok cantik juga. Balik kalah. Pemirsa, saya yang satu ini akan ada primadona sosial media lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tapi karena oke, masih di barat. Mana suaranya? Balik kalah. Pak Nukman lagi nih, dengan beragamnya motivasi seseorang menggugah potret selfie, sebenarnya apa sih fungsi sosial media itu, monggo? Nomor satu sebenarnya untuk eksistensi. Eksistensi, nggih. Aku ada di sosial media, maka aku ada. Nggih. Aku eksis. Nggih. Tapi nggak cukup, Nggih. karena namanya juga media sosial, ada kata sosialnya, sehingga akhirnya fungsi terbesar adalah untuk bersosialisasi. Nggih. Itu sebabnya di media sosial muncul banyak gerakan-gerakan yang sifatnya memberdayakan publik. Nggih. Contoh apa? Kalau kita sekarang ditindas oleh negara, mau bikin KTP susah gitu ya, terus ada menteri sembarangan masuk ke busway padahal nggak boleh, semua teriak. Mobil di busway dipotret, disebarkan di Twitter, di Facebook, dan lain-lain. Akibatnya si menteri itu malu. Dan sekarang sudah nyaris kita sulit mendapatkan menteri yang nekat lewat jalur busway. Gitu. Polisi juga gitu, polisi diawasi juga sama publik. Jadi yang kalau biasanya ngumpet-ngumpet di bawah pengkolan itu, ada aja sekarang bawa foto, tahu-tahu nyebar kemana-mana. Langsung ramai. Gitu. Plus sekarang sudah banyak kegiatan yang contoh ada namanya akademi berbagi, yaitu ngumpulin apa? Ngumpulin orang-orang pintar, kemudian ngumpulin orang-orang yang butuh ilmu untuk saling belajar dengan biaya nol. Itu akhirnya apa? Akhirnya kita sosial media itu menimbulkan gerakan-gerakan yang membuat publik lebih hebat lagi tanpa campur tangan pemerintah. Luar biasa. Ini bagus analisis Pak Nukman. Tapi Pak Nukman, maaf, banyak positifnya atau negatifnya ini presentasinya nih? Sekarang banyak positifnya, tapi negatifnya juga banyak. Contoh ada pornografi, waduh. contoh ada penipuan, ya. Terus ada pemalsuan akun. Iya. Tadi baca newspaper pagi tadi, ya. Banyak pelapor-pelapor melalui media online itu yang penipuan bermacam-macam, ya. Terus ada berapa kasus yang ada mungkin 19 ya. Nah, itu tadi yang disebut Pak 29 Mas. Ya 29 ada ya. Nambah. Saya baca tadi ya, luar biasa itu juga udah ngasih uang tapi kenyataannya barang tidak datang. Nah itu. Oh itu lain, itu jual beli. Ya makanya kan melalui kayak gitu juga kan ya. Biasanya nggak lewat sosial media saja, itu lewat toko online juga begitu. Ya, itu ditulis di Sekarang perlindungan terhadap pembeli di online semakin kuat karena sudah ada undang-undang untuk melindungi itu. jelek-jelekin orang melalui kayak gitu. Nah, itu makanya Fitnah. ya itu Fitness. Ya oke, luar biasa. Jadi ada keseimbangan ya. Bagaimana cara menempatkan yang positif yang lebih bagus. Betul. Karena kan banyak juga kalau di di para selebritis maksudku account palsu. Jadi banyak yang sponsorin artis itu, Pak, padahal itu account palsu, nyampenya ke orang lain bukan ke si artis itu. Untung aku nggak pernah pakai kayak gitu. Iya. Karena memang nggak ngerti. Kembali galak. Jadi semua yang ada nama saya itu nggak semuanya bener. Bohong ya Mas ya? Nggak ngerti. Ngerti kalau ketahui nomor telepon saya berarti itu yang senyawa sama saya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah wanita cantik yang namanya juga populer di sosial media. Siapakah dia dan apa latar belakang pekerjaannya? Yuk kita lihat cuplikan berikutnya. Satu lagi primadona media sosial bernama Dini Fronitasari. Ia telah lebih lama malang melintang di dunia maya
lewat wajahnya yang imut bak boneka Barbie. Bahkan, ada juga netizen yang menganggap wajah ayu wanita yang satu ini mirip artis Korea. Namun, tahukah Anda, sehari-harinya wanita cantik ini berprofesi sebagai apa? Jauh sebelum mengambil hati netizen di dunia maya, wanita ini telah mengambil hati para mahasiswanya. Ya, ia merupakan dosen kalkulus di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Daya tarik wanita yang satu ini adalah dosen wanita yang muda, cantik, dan tentunya pintar. Hal-hal itulah yang menyebabkan lulusan Magister Universitas Indonesia ini mendapatkan tempat tersendiri di hati mahasiswanya. Kini, dosen berwajah unyu ini sangatlah populer. Memiliki lebih dari 450.000 pengikut di jejaring Instagram yang sebagian besar adalah kaum Adam yang terpesona dengan kecantikannya. Bahkan, kabarnya, wajah cantiknya membuat para mahasiswa rajin belajar hingga tak jarang mahasiswa jurusan lain ikut nimbrung di mata kuliahnya. Ini pemirsa udah gak sabar. Udah gak sabar, makanya dari tadi udah stay tune terus ya. Walaupun iklan aja gak beranjak. Langsung aja kita sambut Ibu Dini Ronita Sari. Mau ke catatan sipil sebentar. Catatan Mas sipil. Tukul tadi udah denger kan? Ini dibilang mirip boneka Barbie. Masa sama boneka Caki berdua? Silakan. Kembali kalah Bang Andi. Bang Andi rajin orang yang selalu mantau terus. Gimana? Stok Mister Tukul jalan-jalan masih ada nggak? Iya, satu kok jajan siap. Siap ditakuti sama Pepi itu. Kembali kalah. Selamat malam untuk Ibu Dini, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas Tukul. Luar biasa sekali. Tadi ngeliat dari gambarnya tuh bibirnya bisa gini. Bisa itu. Coba lagi gitu ya. Kalau di Coba boleh langsungnya dicontohin. juga- Enggak, itu lagi senam muka aja Mas Tukul. Oh, senam muka. Coba iya. sekarang bisa nggak? Coba, Mau? coba. Nggak bisa. Berarti itu bukan Dini dong ya? Mas, jangan-jangan itu wajahnya Bu Dini, bibirnya Mas Tukul. Coba. Balik kan? Kepopuleran dirimu yang mendadak kabarnya sempat dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab dengan membuat akun palsu. Bener gak sih, monggo? Iya benar itu Mas Tukul. Jadi akun palsunya itu dari Facebook, kemudian Instagram, Twitter. Itu memang selama ini memang so far sih saya tidak masalah ya Kak, tapi akhir-akhir ini memang sangat mengganggu karena digunakan untuk menipu orang seperti itu. Dan memang contohnya gini, misalnya di akun Facebook yang fake itu, misalnya malam-malam gini pulsanya nggak masuk-masuk nih isi pulsa. Nah banyak yang komen saya isiin. Nah bener-bener diisi gitu sama orang-orang cowok-cowok lah gitu. Gitu. Lumen, jangan-jangan lumen. Karena dia selalu kalau udah nyantai itu mesti pegangannya kayak gitu dulu. Ini Patrick, Hartoko, Kasono, balik kan. Masih untuk Ibu Dini, sebentar untuk Mbak Siti dan Mbak Lukman. Kabarnya dirimu mendapatkan job-job baru setelah mendapatkan ketenaran di sosial media. Is that true? Kalau job-job baru paling tawaran mengajar dari beberapa universitas sih. Tadinya kan saya cuma di 1 atau 2 universitas di Jakarta, Tangerang. Kemudian mungkin
Ya gini Mas, tawaran entertain lah sedikit. Tetap ya. Bentar lagi Mr. Tukul juga tahu lagi. Kalau Pak Nurman cuma satu sibuk kok ya Pak. Balik. Namanya? Oh pas ada kerja bakti nih. Bisa aja Pak. Kalau Mas minta kok Mas bibirnya kayak gitu-gitu. Ya Pak. Untuk Mbak Siti. Enggak dia ngalamun kalau enggak tahu. Pecah berarti membeli loh. Mangga gelas. Seandainya dirimu ditawari menjadi artis dan bintang tamu di Mr. Tukul Jalan. Ya, Kagak ada Nyong, kagak ada tulisannya. Nambah nih. Kayaknya ada teman seneng nggak boleh. Apakah dirimu rela melepaskan pekerjaan sebagai kasir atau mungkin aku yang izinin, mohon minta izin sama pimpinan? Apa lu? Kalau untuk saat ini mah jalani seperti biasanya aja, ngikutin alur aja. Jadi tolak, berarti kamu tolak berarti ya? Untuk saat ini sih mau jadi kasir aja. Kalau Mas Tukul ngizinin supaya dia berhenti kerja, dia nggak mau. Tapi kalau Mas Tukul ngadep orang tuanya dia mau. Ngadep doang. Izin. Silakan. Bertanya buat Mbak Siti ya. Boleh. Mbak Siti setelah bisa dibilang Mbak terkenal ya. Ada perlakuan khusus nggak di tempat Mbak bekerja dari pihak perusahaan Mbak? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Atau mungkin gaji dinaikkan gitu. Oh enggak. Atau mungkin Dua kali lipat diambil 2 bulan sekali. sama aja. Cuma ngambilnya lama. Atau mungkin ada tawaran kerjaan atau misalnya mau nggak jadi model kerjaan apa, ada nggak tawaran? Belum. Tapi berdoa semoga nanti ada ya. Tapi sambil kuliah gitu enggak? Sambil kuliah gitu. Enggak. Tapi masih sendiri atau nanya. Orang nanya itu boleh dijawab, boleh tidak. Iya, nanyanya lu nyari kesempatan soalnya. Kembali ke sebentar. Mbak Siti dan Ibu Dini. Dengan perubahan kalian yang mendadak populer, bagaimana sih tanggapan orang-orang terdekat dalam melihat dirimu? Monggo dari Ibu Dini. Orang terdekat mungkin suami ya dan orang tua awalnya sih kaget karena memang misalnya kita ke suatu tempat gitu, biasanya kan nggak ada yang kenal gitu, kita mau ngapa-ngapain bebas gitu. Sekarang kayaknya ini deh gitu, kayaknya ini deh. Jadi agak risih juga sebenarnya, kayak kaget juga awal-awal kan, cuman ya sudahlah biarin aja gitu. Banyak yang sering minta foto juga ya? Ya minta foto gitu. Biasanya pas di mana aja? Di Tempat perbelanjaan atau gimana? Biasanya kalau misalnya kayak kemarin kan kebetulan saya touring ya ke Jawa Timur, ke Gunung Bromo atau kemana itu. Biasanya ke daerah-daerah sih, karena kan memang itu mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan cepet banget gitu kan. Itu sering banyak yang minta foto, berarti ibu kemana-mana selalu bawa foto dong ya? Oh, jadi katanya minta foto mas. bukan fotonya diminta, minta foto orangnya tuh. Oh, foto bareng. Itu lama-lama agak songong juga. Begitu ya. Jadi di mana di Jawa Timur aja udah kayak gitu. Iya, karena kan kalau saya kan mungkin ikonnya lebih ke pendidikan ya, maksudnya mahasiswa di mana-mana banyak loh Mas Tukul ya ya kan. pasti ya, aku juga mahasiswa. Apalagi lanjut silakan. Mahasiswa. nggak apalagi kebetulan saya mengajar di Fakultas Teknik yang memang jarang cowoknya gitu. Jarang ceweknya. Jadi mungkin mereka melihatnya sosok yang aneh ya dalam minoritas kalau gitu ada ya? ya kalau minoritas. Oke. Kalau Siti ini enggak. Masih orang-orang terdekat mendukung, terutama orang tua ya. Cuman seperti yang tadi bilang ya, agak risih juga sih, soalnya kan belum terbiasa juga tiba-tiba banyak orang yang
pada kenal gitu, nggak terbiasa. Pernah kejadian apa yang bikin risih Mbak Siti apa misalnya? Kayak gini, ngadepin kayak gini nih risih nih. Paling bikin risih itu yang tiba-tiba minta foto. Itu bikin risih soalnya nggak ngerasa, aku teh apa gitu. Aku teh apa gitu. Ya kamu bilang aja aku teh celok. Artis juga Kadang kalau minta fotonya, groginya. Sok izin ya. Sebetulnya kalau Aku positif, apa tuh? kalau positif diaminin aja. Kamu populer, amin. Kamu jadi artis, amin. Ada momen-momen bagus dan put up until tomorrow what you can do today. Ada kesempatan bagus, ngapain harus ditunda-tunda? Diamin aja. Yang penting bagaimana manajemen waktunya dengan baik. Tidak ada yang dirugikan waktu ini dan waktu ini. Jalan aja. Gitu ya. Risihnya itu kalau diminta foto. Biasanya banyak yang minta foto cewek apa cowok? Cowok. Kalau aku minta foto kamu belum? Tolong Mbak, ada bawa apa ini? Nih, gua fotoin nih. Fotoin Pepep. Ntar gua kirim ke Mbak Susi. Lu ngapain? Lu ngapain? Lu harunya ingin mendoakan saya. Ngukurin saya. Jadi nggak? Jadi nggak? Tapi lu jangan dulu. Ayo foto. Fotoin Pep, fotoin. Nah. Diam dulu, diam. Tar dulu, belum. Udah. Makasih Pep. Nih, hasilnya kayak gini nih. Tuh, Makasih Pep. bagus kan? Makasih Pep. Lu simpen yang baik. Gua sayang sama lu, Mas. Baik. Gua dukung, Mas. Baiknya lu pendem, lu tak pendem. Suruh moto malah mojong gua di foto. Balik galak. Gigit. Digigit. Masa bibir saya di sini foto bisa. Ini songong nih. Masa gambar aja bisa begitu. Apalagi yang beneran. Oh balik. Break nih. Ya, loh, cepet banget. Jangan mulus sih. Bisa aku mendapatkan, oh biarkan yang menjadi rebutan seperti aku. Oke masih dibuat Pak. Dari galak. Untuk Mbak Siti dan Budini nih. Bentar Pak Tekan ya. Aku masih ingat itu loh, foto saya bisa gigit itu loh. Gitu loh. Sampai baret. Terlalu tajam banget. Apakah kedepannya akan tetap terus berselfie ria lagi setelah sudah cukup terkenal ya? Monggo dari Ibu Dini dulu. Kalau selfie atau enggak itu kan memang niatnya kita selfie untuk apa kan kita juga harus kita tahu juga kan. Kalau saya sih memang ingin mengabadikan setiap momen aja gitu. Misalnya saya lagi di mana, saya ingin mengabadikan itu. Kadang-kadang kita kalau misalnya tidak seperti itu, kita tidak bisa mendokumentasikan dengan baik gitu kan, perjalanan hidup, terus momen-momen spesial Mas Tukul seperti itu. Jadi kadang selfie atau enggak itu tergantung dari si
mereka sendiri yang menilai kan. Kalau saya selama itu masih dalam koridor yang benar, kemudian foto itu tidak mengundang kontroversi yang sangat ini kontroversial, kemudian kontroversial lagi. Ya saya kan tetap pada perilaku saya selama ini, karena saya pikir ini saya belum merasa bahwa saya mengganggu orang lain gitu. Luar biasa. Jadi nyari momen-momen yang bagus dan foto-fotonya itu bisa menghibur orang lain. Setuju. Dan cantik bukan hanya di luar tapi cantik dalamnya. Di luar dalam cantik itu namanya bidadari. Baru disebut bidadari. Artinya cantik luarnya, cantik akhlaknya, attitude atau sikap moralnya. Kalau dari Mbak Siti Kalau ngomong. itu memang udah menjadi kebiasaan. Iya. Jadi gimana? Barusan juga habis selfie soalnya kita. Iya. Iya, aku nggak diajak. Ya, lu kan cowok mah selfie, cowok Bambang. Selfie itu kan adiknya Susi kan. Kan Ujang Susi selfie itu. Ya, belum saya tutup foto dulu ya. Iya. Oh, oke. Beneran Mas. Oh, jangan bilangin ke bini Enggak. gua. Ayo. Oke, Mas. Satu. Ya, habis baterainya, Mas. Nggak bisa, emang gak takdir sih, emang bener. Habis baterainya, Mas. Habis Mas. Kalau buat foto Lama-lama baterai lu gua ambil. Balik karena pemirsa. Media sosial menghubungkan antar manusia dengan cepat, namun kemajuan itu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kita harus bijak memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan manfaat dari sifat positifnya. Terima kasih untuk bintang tamu saya Siti Rohman, Depan Lutfi, dan ini Bronita Sari. Dan terima kasih untuk memecah di rumah maupun studio. Saya hanya Jatidin dan kurang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang betul, yang kurang baik, tonton terus bukan menurut cara berkenan cepat dan hormat.